mengkonter ketika itu terkait dengan keilmuan ulama-ulama tarim, mau Ba'alawi atau apapun, itu jangan sampai kemudian ikut diseret, begitu. Iya, makanya kalau kita menyebut Habib, sampelnya aja siapa, oknumnya sebut, biar enak dengar. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Kalau kita menyebut Habib, Bang Fadil boleh bicara, Anggap namanya aja. Anggap itu masukan sajalah. Namanya. Kita fokus ke Mas Plus, ke Kus Plus, ke Kus Plus. Ya. Kita fokus ke Kus Plus dulu. Orang udah punya ilmu, Jadi orang gini loh, enak. Bang Fadil bilang, oke, jangan apa global. Coba sebut aja namanya langsung begini-gini. Tapi kan nanti direkam, akhirnya nanti dimasukkan di ini jadi framing ini loh, disebut namanya siapa? Habib Bahar, Habib Rizik, Habib ini, Habib ini, Habib ini. Akhirnya kesannya mengadu domba. Makanya kita jadi framing ya, jadi global, framing. gitu loh. Makanya kenapa kalau ada orang bilang Habib di Indonesia semuanya brengsek, saya nggak setuju. Ya nggak? Saya Bang, tadi itu cepat begini, lewatnya Pak bang, Gus. saya lagi meeting ini. Cepat, suara truknya berisik. Ya, Nah, Pak Kus, Jadi, tadi saya tuh di Kus bawah. Plus. saya nggak setuju Kus kalau Plus. ada yang bilang Habib. Sudah biarkan dulu lah, Mas Fadil. Coba ini tadi sedang fokus berbicara, membahas sesuatu yang fokus. Ujuk datang langsung membuyarkan semuanya. Bro, Kos Plus ini sedang dijadikan narasumber di sini. Kita pendalaman. Kus Plus. tanpa Kos Plus. harus diangkat ya. Tolong ya. Terima kasih ya. Makasih Pak. Halo. Ya. Kos Plus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perdebatan yang terjadi hari ini termasuk juga bagaimana ngeyelnya Mustafa sama Fadil dan yang lain-lain ini dampak dari kajian keilmuan. Menurut perspektifnya Mas Kus Plus sebagai orang yang pernah belajar di Tarim gitu ya, di Yaman, apakah kajian keilmuan ini sudah memenuhi syarat rukun keilmiahan? Kalau dari pendapat saya pribadi, saya melihat Kiai Imad itu dia ilmuwan dalam arti dia berilmu, ya kan? Secara keilmuan sudah mumpuni. Dia bukan orang bodoh, sudah pasti tahu bagaimana untuk mencari nasab itu syaratnya apa aja. Ibarat syarat hadis itu harus mutawatir, harus mutawasil, ya kan gitu. Nah, harusnya dia udah ada syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Terus masalah dia Kiai Imad mengatakan bahwa Ba'alawi itu batol, berarti kan membatalkan juga nasab guru saya yang mulia Habib Salim Habib Hasan. Terus ya saya nggak rela lah, tapi itu kan ilmiah, ya kan? Itu ilmiah. Kalau saya nggak setuju dengan ya, Kiai Imad, ya saya harus membantahnya dengan ilmiah juga, gitu loh. Walaupun saya ya secara ini sakit hati juga dong, masa guru saya dibilang batal ininya kan gitu loh. Tapi kan itu ilmiah, nggak bisa dihadapi dengan namanya marah-marah gitu loh. Ya al ainu bil aini, al udunu bil uduni, al lisanu bil lisani, al ilmu bil ilmi gitu loh. Yang sekarang ini yang ada di sini kan al lisanu bil lisani. Ya kan? Jadi Kus Plus itu masih dalam perspektif satu fan keilmuan. Ya. Sekarang sudah muncul ada fan genetika, ada fan filologi, ada fan itu sama menyimpulkan hal yang sama dengan apa yang menjadi kesimpulan kajian Kiai Imad. Kenapa Kiai Imad itu banyak pendukungnya, ya kan? Akhirnya dan kenapa Kiai Imad banyak yang mempercayainya? Karena orang itu hanya menilai, kalau kamu jadi jenderal, maka pantaskan dirimu sebagai jenderal. Kalau kamu jadi polisi, pantaskan dirimu itu orang hukum, polisi. Ya toh? Kalau kamu jadi kiai, pantaskan dirimu sebagai kiai secara lisan dan perkataan dan adab. Sehingga orang percaya bahwa kamu kiai, kamu polisi, kamu jenderal, karena sudah memantaskan dirinya. Tapi banyak dari habaib di Indonesia, ini fakta, saya bicara fakta. Banyak dari mereka yang mengaku bahwa dirinya cucu Nabi, tapi tidak memantaskan dirinya sebagai cucu Nabi secara lisan, perbuatan, dan adab. Paham ya? Akhirnya nggak salah lah kalau banyak orang akhirnya menguatkan tesis Kiai Imad.
oh iya, kenapa kok seperti itu dia ya? Katanya cucu Nabi, tapi kok akhlaknya jauh dari dari Nabi, nggak seperti Nabi, gitu loh. Jadi kalau ingin membantah itu, kalau nggak bisa dibantah secara ilmiah, bantahlah secara kepantasan bahwa Anda seorang habib yang berilmu, yang beradab, ya kan, ahlu tarim, maka pantaskan ilmu sebagai ahli tarim. Oke, Gus Plus, dari pemaparan jenengan itu sebagai ahli ilmi, salah satu kajian Kiai Imad, yang kedua ditambah lagi dengan kesimpulan dari filologi, dari genetika dan yang lain. Kalau memakai martabat keilmuan, syak, dzon, ainul yakin, Gus Plus ada di sebelah mana itu? Tentang hasil kajian itu. Syak, dzon, yakin. Saya juga belum yakin, kan belum terbukti, belum ada bantahan. Ya toh, ilmu yakin. Saya nggak kalau Kiai Imad kan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau saya nggak bisa, saya nggak ilmu yakin, saya juga nggak mencari dari kitab mananya, ya kan? Ainul yakin, ya saya juga nggak pernah membacanya, nggak pernah bertanya ke ini, ke ahli ini. Toh, bagaimana saya mau hakul yakin? Saya belum yakin sampai ada bantahan atau jawaban dari Robito Alawiyah. Tapi faktanya, Kiai Imad sudah membatalkan. Fakta itu kan, mau benar apa enggak, tapi faktanya sudah dibatalkan oleh Kiai Imad. Dan faktanya, dari Robito Alawiyah belum pernah memberi jawaban. Itu fakta juga. Banyak yang memberi jawaban, tapi hanya lewat YouTube, lewat TikTok, ya kan? Nantangin, mana Kiai Imad gini. Itu hanya YouTube. Tapi secara Mas Klus, itu kalau hanya memakai perspektif kajian Kiai Imad. Hari ini kan sudah banyak yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Mas Krus itu sebetulnya saya lihat, yang saya saksikan adalah orang yang memang betul-betul menjadi penganut ilmu, gitu, bukan emosi. Saya yakin Mas Krus sudah mengikuti itu, meskipun agak lambat mungkin ya, atau mungkin lebih dulu dari saya. Apa yang disampaikan para pakar genetika, pakar filologi dan yang lain-lain mungkin sudah mengikuti. Dari semua sumber yang diikuti oleh Gus Plus itu menjadi tidak sempurna kalau hanya memakai pendekatan hasil kajian Kiai Imad dan belum adanya bantahan dari Robito. Kalau memang tidak sesuai, tolong dibantah, tapi dalam bentuk lembaga. Yang berhak membantah dan menjawab itu bukan Anda, bukan Kiai ini, bukan Habib ini, tapi Robito Alawiyah. Dingin kan rasanya? Paham ya? Oke, Mas Plus. Oke, lanjut yang lain. Kalau Robito Tapi secara keilmiahan, Mas Krus tidak menyaksikan ya. baru saya secara ilmunya saya kan dengar Robito, Kiai Imad ini secara ilmu, akhirnya saya cerna secara ainul haq, jadi ainul yakin, ya kan? Oh, baru saya hakul yakin, saya mau percaya atau saya enggak bahwa itu mungkotik. Fair ya, paham ya? Jadi cerdaslah, Paham. dewasalah dalam dewasa dalam menentukan pilihan, gitu loh. Pahamnya saya cuma mengandung iskal Gus Plus, mengandung iskal sedikit. Mas Gus Plus gini. Terkait kepastian nasab seseorang, sekali lagi, terkait kepastian nasab seseorang nyambung ke siapa, itu menurut Mas Gus Plus perlu nggak data kitab sezaman atau yang mendekati zaman, itu yang pertama, ataukah boleh terbukti si A nasab kepada B dengan jeda waktu 5 abad lebih? Mana yang lebih Gus Plus boleh? Saya muncul di sini dan mengaku bahwa saya pernah ditarim saja diragukan. Oke. Mereka mendengar saya mengaku bahwa saya pernah masuk ke sana setelah perang tahun 96. Ketika itu pelajar Indonesia dirubah.
itu baru berapa orang masih dihitung pakai jari, belum pakai jari kaki lah, ya kan? Oke. Itu loh. Itu diragukan kenapa sudah 25 tahun yang lalu. Ya kan? Akhirnya ada framing bahwa Kusnadi adalah orang penerima dana untuk mengusung menjadi buzzer. Oke. Mendukung Wali Songo. Atau mendukung wong-wong NU yang nggak suka dengan Habaib. Itu framingnya. Kenapa? Karena kan 25 tahun terputus, nggak ada yang menyaksikan saya. Itu pun menjadi diragukan ya. Yang baru 25 tahun pun diragukan, kan begitu Tapi ya? alhamdulillah dengan TikTok ini, saya nggak pernah main TikTok loh. Nggak pernah Baik. nonton TV, Baik, nggak pernah. narasi Tapi Pak akhirnya Gus, saya ada ulang. orang yang sejaman nama saya. Baik. Yang sejaman nama saya ada kemarin. Sayyid Abdul Qadir Ya. Al-Habsyi. Iya, ada naik di sini, di komal sini, di komal saya. Artinya gini, kita ulang. Yang jeda waktunya, rentan waktunya hanya baru 25 tahun pun sangat banyak yang meragukan bahwa Kus Plus pernah di Yaman lebih dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun, tepatnya 6 tahun pun diragukan. Itu baru dalam rentan waktu 25 tahun. Kalaulah tidak ada orang yang bersaksi, melihat, berjumpa dengan Mas Kus, maka pasti bisa dipastikan bahwa terbatalkan bahwa Kus Plus hanya omon-omon, hanya ngaku-ngaku pernah ada di Yaman. Itu kan Mas Kus Plus? Betul, apalagi bilang nggak bisa bahasa Arab. Oh, la yantiqul Arabi. Itu yang 25 tahun dibutuhkan keterangan orang yang menyaksikan atau data valid, misalkan paspor waktu itu, atau mungkin Mas Kus pernah ada di kuliah mana, pondok mana, di situ ada nggak namanya, ijazahnya dan lain sebagainya. Kalau tanpa itu, jangankan yang 550 tahun, 25 tahun pun diragukan. Kan begitu Pak Kus? Setuju. Nah, oke. Artinya kawan-kawan bahwa diperlukan untuk mengidentifikasi keberadaan seseorang itu pun butuh keterangan dari orang yang menyaksikan atau data-data dari daerah di mana orang itu mengaku pernah ditinggal di situ, apalagi terkait nasab. Kan seperti itu, kita bicara logika aja. Nah, 550 tahun Ubaidillah yang diakui bernasab putra Said Ahmad bin Isa seperti apa? Itu keterangannya setelah 550 tahun. Iya. Lanjut. Bisa nambahin sedikit. Silakan Pak Majlis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menarik sekali. Terima kasih Ustadz Kus Plus. Oh, jangan Ustadz, jangan. Jadi di sini yang saya hormati, yang saya muliakan semuanya ya. Jangan Ustadz Syekh. Jadi kalau pendekatan saya masalah kasus fenomenal Habib di Indonesia ini tidak menitik beratkan kepada nasab. Walaupun saya tidak menentang mereka-mereka khususnya Kiai Imad mengkritisi tentang nasab. Yang saya fokus adalah kepada perilaku yang sudah hulu melampaui batas, yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, yang menjadi sebuah budaya yang tidak baik. Itu yang harus kita rubah, culture itu. Ini yang nggak bisa ditawar-menawar lagi itu dia. Tapi kalau masalah nasab, sedikit kita bisa kupas. Kalau syaratnya mesti sejaman, tidak mesti. Nanti kita bisa buka ilmu mustalahul hadis. Yang namanya sejarah itu nggak ada yang tubut, nggak ada yang ijma, nggak bisa disepakati. Itu sejarah. Belum lagi nanti kita melihat dari segi dobit. Belum lagi dari segi muqdal, mungqati itu hanya satu yang terputus. Masih bisa hadis itu meskipun mungqati sanadnya masih bisa sahih. Muqdal lebih daripada 2 sanad yang terputus, lebih. Pak Majlis izin menyela ya. Boleh.
kaidah yang sampean sampaikan adalah kaidah mustalah hadis terkait tesis Kiai Imad adalah ilmu nasab, maka gunakan metode nasab. Saya sebutkan kitabnya. Nama kitabnya Al-Usul fi Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab, halaman 77. Cari kitabnya ada. Begini keterangannya, fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minhan nasab yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qoblal asr ay qoblal asril hadis haitsu kana nas aqrabu ila ma'rifati usulihim aw ma'rifatil mutawatir an nasabihim ladaihim waladal akhirin. Betul. Saya kira nggak perlu diterjemahin, artinya bahwa teks yang ada di kitab Al-Usul fi ilmin nasabil mufadalah bainal ansab ini menstandarkan bahwa kaidah ilmu nasab mensyaratkan kitab sezaman atau yang mendekati zaman. Gitu Pak Mas. Iya, betul. Tapi begini, boleh menambah sedikit ya, boleh menambah sedikit ya. dulu ya. Terkait al-mutaqaddim itu sudah saya bahas dengan Gus Rumel di kitab yang dibacakan oleh dokter tadi, bahwa memang al-mutaqaddim itu mengandung al-mu'asyirah gitu. Artinya memang tidak secara spesifik kitab sezaman, tapi dalam diksi al-mutaqaddim itu ada al-mu'asyirahnya gitu loh. Jadi memang itu tidak terlepas ya. Jadi begini, memang jadi itu tidak mutlak, dia kitab sezaman tidak mutlak. Namun dia ada namanya muttasilan riwayat, muttasilan minar riwayat. Tapi itu nanti akan sulit kita pertanggungjawabkan secara real. Nanti dia jatuhnya kepada jarah wa ta'dil. Jadi antara ilmu nasab dengan ilmu sanad hadis itu nggak bisa jauh berbeda. Surah dan istifadah itu tetap dia dalam satu rangkaian. Sama-sama dia bersifat dhanni. Bedanya kalau hadis nanti bisa mudah kita melihat mutawatirnya. Tapi kalau nasab nanti dia itu kalau untuk sekarang itu dia jatuhnya kepada dhaif dan maudhu, palsu gitu. Oke. Jadi kita kembalikan kepada sumber. Jadi kalau nasab ini polemiknya akan panjang. Tapi kalau masalah hadis yang di Indonesia ini saya kira kalau untuk kita debat tentang syarat-syarat mengkaji tentang nasab ini sangat-sangat luas. Gini aja Om Majelis, dalam perspektif ilmu panjenengan silakan tulis antitesa ya terkait kitab sezaman atau tidak. Saya sengaja nggak mau karena gini, saya sengaja tidak mau ini untuk diangkat. Saya hanya sekedar membuka sekedarnya saja. Saya nggak mau karena begini, kita harus dukung Kiai Imad. Oke. Karena satu-satunya sekarang ini yang bisa membasmi kurapat-kurapat ini memang harus bersumber dari NU dan Kiai Imad. Karena terus terang, dari tahun 2011 Majelis Turos ini sudah mengeluarkan fatwa haramnya daripada gelar-gelar Habib ini. Tapi kan karena kita bukan dari NU nggak digubris. Pak Majelis Turos itu fatwa tadi ada sudah masuk di Google belum Pak Majelis? Udah lama. Kamu udah didialogkan di pada Suka TV, sudah Kang Sugeng sudah didialogkan oleh Kang Sugeng pakar DNA itu. Udah kita dialog ya, tolong di YouTube. Sebentar Pak Majelis, tolong kawan yang punya handphone coba searching Google apa yang disampaikan Majelis Turos, nanti ditaruh judulnya di bawah, tulis typingnya biar nanti teman-teman cari tadi apa yang disampaikan Pak Majelis terkait kurofat yang ada. Tunggu judulnya ini dia judulnya hukum memakai gelar Habib. Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah itu udah banyak YouTube-nya. Baik. Artinya kawan-kawan silakan lihat YouTube atau nanti searching Google dengan channel Sugeng. Sugeng Habib, Syarif, Syarifah ya. Ya, channel Sugeng dengan pada Suka TV. Oke. Makasih. Jadi kalau saya menitiberkan kepada gelar ini jangan sembarangan dipakai. Paham Pak Aziz, kita semua paham. Gini ya Pak Majelis, supaya ini juga 141 memandang, saya memang tetap pada posisi mendukung tesis Kiai Imad. Karena apa? Saya orang NU, saya pengurus NU. Kenapa saya mesti mendukung? Karena saya mencoba menempatkan ilmu
pada porsi dan proporsinya. Kenapa saya harus melakukan ini? Karena kebiasaan Habib Baklawi kepada pihak yang nggak condong, kalau nggak punya argumen mereka persekusi, Pak Majelis. Iya. Itu aja. Betul. Itu Memang catatan ini yang pertama. tidak Sebentar doruriah. Pak Majelis, sebentar. Ini mumpung banyak orang. Yang akhirnya kemudian saya adalah salah satu dari 5 pendiri PWI Laskar Sabilillah ya untuk menjagani ilmu gitu loh. Iya, Kalau betul. memang nggak sependapat dengan kajian tesis ilmu Kiai Imad, lawan dengan ilmu, lawan dengan kajian, lawan dengan narasi, lawan dengan video. Jangan kemudian ilmu dilawan dengan persekusi. Ini model apa? Betul. Itu aja. Oke, Silakan sebentar. mungkin Pak Kus mau nambahin, Pak Kus. Jadi, Gantian, Pak Majelis, Saya siapa tambah tahu. sedikit. Kalau Kiai Imad mengatakan bahwa itu ilmiah dan sebagian orang mengatakan Kiai Imad penelitiannya itu ilmiah dan dari pihak Ba'alawi mengatakan itu bukan ilmiah, bukan kajian yang ilmiah dan salah, tolong buat yang ilmiahnya seperti apa? Nah, Iya. Jadi Jawab ke mereka gitu loh. ya, Jangan jadi memang menyalahkan itu bukan ilmiah, tapi ini loh syaratnya kudu ngene lo sampean wis tahu syaratnya ya toh, ya. tawasul itu Yang- apa syaratnya ya, yang bikinlah menjadi lucu seperti lagi sesuai gini, syaratnya. Pak Kus Plus, 3 hari yang Jawablah. lalu 3 hari yang lalu dalam mimbar Bapak Habib Rizik berani mengatakan bahwa Immadiyah ada jaliyah. Coba Nah, itu udah seperti melampaui itu. apa kayak gitu Iya, itu iya. Iya, ini nggak bisa kita diterima seperti itu. nah gitu loh Pak. Jadi Wahai orang jadi memang Indonesia ini jadi pernah sadar, saya Pak. pernah saya posting begini. Kajian Kiai Iman ini bersifat istihadi daripada sejarah. Betul. Kalau dia salah tetap 1 pahala. Kalau dia benar 2 pahalanya. Jadi nggak ada. Jadi kalau khusus untuk Kiai Iman mengkaji masalah ini itu bagus sekali. Bahkan saya dukung. Walaupun Betul. ya saya dari awal bertemu beliau pun tetap mengatakan ini nanti dampak konflik nasab ini akan panjang. Tapi sengaja saya memang tidak mau bertolak belakang dengan beliau. Saya tetap dukung. Tapi kalau sudah berbicara tentang sejarah nasab ini pasti akan panjang. Di luar nasab, oke, nasab ini selesai, ya kan? Nasab selesai. Bagaimana nasab ini selesai, tapi Anda yang merasa Habib tetap dimuliakan, maka pantaskan dirimu sebagai Habib. Betul, itu dia. Nah, Itu Secara dia. lisan, perbuatan, perkataan, akhlakul karimah, adab, Betul. pantaskan dirimu sebagai cucu Nabi. Itu yang Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi Kemudian kalau kalian kamu pada mengaku standar sebagai takwa. keturunan Nabi, tapi secara lisan dan perkataan, ya kan? Secara lisan dan perkataan, Betul. nggak usah yang kemana-mana, dua ini aja. Iya. Secara perilaku kamu nggak menunjukkan genetik akhlakul karimah Nabi. Iya. Wajar kalau banyak yang menyaksikan bahwa Anda keturunan Nabi. Nabi Nggak Muhammad. usah Ustaz Anda yang Gus ini- nggak suka dengan Habib. Saya yang mendukung Habib, yang menjaga jangan sampai Habib Tarim itu dibawa-bawa aja. Saya masih dibilang Wahabi, dibilang buzzer, ya kan? Iya. Ya, Jadi, Ustaz- masih diragukan kenasapan Tarim saya gitu loh. Iya. Jadi pendapat Ustadz Cosplays ini memang sangat bagus. Jadi inilah yang kata Rasulullah memang idza madahal fasiq ghadabar rabb wahtajal arash. Jadi kalau kita gelar-gelar dengan kemuliaan, kalau dia fasik perilaku nggak beres ini Allah melaknat dan goncang arash kata Rasulullah. Bukan masalah ares goncang apa gempanya, tapi orang sudah nggak yakin. Akhirnya meyakinkan dirinya bahwa dirinya bukan cucu Nabi. Malah menimbulkan fitnah, dari ya. perilaku yang dia buat sendiri secara lisan dan perkataan atau perbuatan. Gitu loh maksudnya. Iya. Jadi walaupun di luar mungkoti, di luar mungkoti atau ghairu mungkoti, selama kamu menunjukkan bahwa kamu memantaskan diri sebagai cucu Nabi, berperilakulah sebagai akhlakul karimah Nabi. Sekalipun mungkoti umpama Nggak tetap mungkoti orang pun mencintaimu, orang Iya, memuliakanmu iya. secara ilmu, Iya. gitu loh. Gus Plus. Mudah-mudahan dengan penjelasan jenengan ini ada orang ahli antropolog untuk merumuskan sebuah pola yang baru bahwa etik dan pola-pola dakwah yang dilakukan oleh
Rasulullah itu jauh sekali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Oknum Habib Indonesia. Maka ada tambahan fan ilmu lagi secara antropologi. Ini tidak nyambung. Betul. Om Haliman saya setuju. Jadi sekarang nunjukkan yang ilmiahnya seperti apa, yang benernya seperti apa, udah nggak bisa, ya kan? Terus masih cari-cari narasi untuk pembenaran. Sibuknya di situ. Kenapa nggak sibuk untuk merubah diri, bersikap, memantaskan diri bahwa saya cucu Nabi? Yuk berakhlakul karimah, ya kan? Yang naik-naik panggung, ayo disortir itu. Yang berilmu naik, yang cuman bisa bacot doang, cuman ngomong doang, nggak usah naik. Kan gitu. Artinya memperbaiki diri. Gitu loh. Sehingga mereka yakin, oh bener ini zuriyah Rasul. Nggak ada orang yang akan menafikan itu karena Anda sesuai perilaku, perkataan, perbuatan itu berintegritas. Integritas itu artinya perkataan dengan perbuatan itu matching. Setuju ya? Iya, harus begitu. Kita harus dukung seperti itu yang harus kita basmi. Tanamkan budaya kita kebersamaan, terutama rasis lah. Perkara rasis ini sangat luar biasa, ini berbahaya. Fitnahnya bahkan kepada wali Allah bisa jadi fitnah. Gara-gara rasis ini wali Allah pun bisa terfitnah dia, apalagi orang yang terampangan. Masa? Jadi model-model respon yang disampaikan di mimbar-mimbar seperti Habib Muhdor Tanggur dan juga Habib Rizik 2 hari yang lalu itu justru bukan respon yang diharapkan publik ya, umat ya, Gus Plus ya. Betul, karena nggak mencerminkan kan, dia nggak memantaskan diri sebagai Habib, pemuka agama, tokoh keturunan Rasul. Karena apa yang diucapkannya, ucapannya, ujaran kebencian itu nggak mencerminkan akhlakul karimah Nabi gitu loh. Jadi orang juga pantas aja, ya jangankan secara genetik nasab, genetik akhlaknya aja nggak nyambung katanya, ya kan? Wajar ada persepsi gitu, kan gitu. Lu nggak dibilang monyet kalau nggak kayak monyet, kan gitu. Lu nggak dibilang anjing kalau nggak kayak anjing. Makanya kenapa orang Jawa seneng asu, ya kayak asu gitu kan gitu. Ayo. Ya, jadi apapun kehabibanmu, keilmuanmu, kenasabanmu, kepangkatanmu, mau jenderal, mau apa, kekayaanmu, nggak dilihat. Orang hanya melihat bagaimana sikapmu. Sesuai apa enggak? Setuju ya? Yang setuju ketik setuju semua. Ketik setuju semua. Iya, memang itu yang kita harapkan. Ya. Jadi memang kalau bisa ranah keilmuan itu yang perlu kita hadirkan ke tengah-tengah masyarakat, bukan nasab. Boleh saya ilustrasikan sedikit ya? Boleh ya? Boleh. Nah, jadi begini, contoh ya. Saya mau ilustrasikan siapa yang terkenal Habib Rizik atau Kiai Imad. Ini sebelum polemik nasab. Seharusnya kalau kita mau meneliti biografi ulama, kalau secara singkat, Habib Rizik itu latar belakangnya kan SD Kristen, SMA di inilah ya, Islamic Village umum. Baru masuk dia di Libya, lebih penekan kepada bahasa. Masuk S1 di Timur Tengah, di Arab Saudi. Jurusan syariah yang sifatnya hanya ya berapa tahun lah. Kemudian setelah itu sebentar, saya potong ya, karena saya mau pamit nih. Karena saya sebentar aja. Kesimpulannya adalah latar belakang keagamaan Habib Rizik itu jauh dibandingkan Kiai Imad. Tapi yang terjadi di masyarakat justru orang lebih suka yang simbol-simbolik begitu. Menganggap Kiai Imad itu seakan-akan bukan. Kiai Imad itu karya bahasa Arabnya itu dibandingkan Habib Rizik itu 180 derajat itu. Perbedaannya itu, perbandingannya 360 majelis kurang 360. Ya, kita realitas saja lah. Cuman yang terjadi di masyarakat budaya kita itu lebih suka kultus, lebih suka entertain, lebih suka yang pengikutnya banyak. Tapi mencari ulama yang punya latar belakang ilmu agama itu sama sekali nol. Ini yang terjadi. Coba lihat di medsos sekarang ini, orang banyak menghina Kiai Imad. Tapi mereka nggak tahu latar belakang Kiai Imad. Ustadz Majelis, mereka itu hanya kemana-mana ngumpulin orang cuma sholawatan doang. Itulah rusaknya. Itulah rusaknya.
Ya bukan berarti kita nggak suka sholawat, wong kita di rumah itu bisa sholawat, tetapi kalau sudah kumpul banyak orang, ayo bahas Iya. ilmu, bahas Quran, bahas hadis, begitu loh. Setiap sholat selawat. Cobalah jadi tokoh agama yang rahmatan lil alamin. Yang bisa diterima enggak hanya dari golongannya sendiri. Enggak cuman wong NU sing kumpul, wong Wahabi, wong Muhammadiyah, yuk pengen kumpul gitu loh. Coba lihat Gusmus, diterima semua agama, Gus Dur semua agama nerima. Solawatan doang Buya Sakur, digembar-gemborin, akhlak pemilik yang orang yang disolawatin nggak dilakukan. Buya Sakur pengajiannya ada yang berpeci, ada yang nggak pakai jilbab, semua agama ada, Hindu, dari Seci, dari Buddha, dari Kristen. Lihat, buka YouTube, Buya Sakur, lihat komennya, semuanya bilang apa? Saya Kristen, saya Kristen, saya Kristen. Dia berkomen. Ya, jadilah yang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Lifirkotihin. Li Ashabi fakot, gitu loh. Jadi jangan untuk golongan, coba berdiri di atas dan untuk semua golongan. Kayak saya di sini, saya berdiri di atas dan untuk semua golongan. Saya mendukung Kiai Imad karena ilmiah. Saya mendukung Habib karena guru saya Habaib. Tolong jangan bawa jelek-jelekan ahli tarim. You bermasalah bukan dengan ahli tarim. You bermasalah dengan Habib Indonesia, bukan Habib Tarim. Habib Tarim itu mulia. Ahli tarim yang bukan Habib pun mulia. Dari akhlak, perbuatan, adab, luar biasa. You bermasalah dengan Habib-Habib Indonesia, tapi nggak semua, 80%. Yang 20% orang alim, makanya nggak kelihatan suaranya. Aku percaya masih banyak Habib Indonesia yang alim. Percaya, nggak bisa dimunafikan. Sama, saya juga percaya Pak. Ada Habib Indonesia yang soleh dan alim, tapi 5%. Ayo, sekarang kalau nggak bisa ngasih data, nggak bisa berdebat, nggak bisa memberi jawaban, ahsan, Anda merubah sikap. Ayo, nggak usah lagi bahwa saya mengaku-ngaku keturunan Nabi. Tunjukkan aja dengan sikap bahwa sikapmu adalah sikap Nabi, yang nggak pernah merendahkan orang, nggak pernah menjelekan orang, ya kan, nggak pernah nyakiti orang, tapi menyamaratakan rahmatan lil alamin secara lisan dan perbuatan, gitu loh, nggak membanding-bandingkan. Pak Musafir atau Mas Musafir, assalamualaikum. Ya, tunjukkan aja minimal. Assalamualaikum. Walaupun mengkoti, walaupun sumpah mengkoti, pasti tetap akan dihormati, dimuliakan. Nggak mungkin enggak. Wong Jowo iku lho sekarang rengono. Silakan Pak atau Mas Musafir, mungkin mau bertanya atau bernarasi, silakan. Silakan Pak Musafir. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya ke Bang Kus ini. Ya, 10 menit lagi saya permisi ya. Istri saya udah nyiapin barang ke mobil, soalnya udah melotot dia. Matanya udah gede. Siap. Apa untuk presentasi di mana, di Tarim tadi? Rata-rata berapa? 80% tidak bisa membaca kitab kan? Ya. Atau bahasa Arab. Kemudian yang bahasa Arab. Bahasa Arab malah nggak semuanya bisa kok. Mereka bisa bahasa Arab kan amiyah. Kemudian yang berapa? 20%. Nah itu di tahun berapa itu Bang, mau tanya Bang? Sampai tahun sekarang semua habaib di Indonesia yang alim 20%. Yang bukan. alim, yang ditarim. Yang ditarim ya sama 80% itu. Ya kalau setahu kita ya di Tarim itu bisa dikatakan sebaliknya, 80% mereka itu ya orang-orang soleh dan orang alim. Kalau Bang Kus Plus sendiri yang pernah hidup di Tarim lah. Untuk pelajar Indonesia ya,
bukan ahlu tarimnya ya. Oh, garis bawah pelajar Indonesia. Kalau itu mah setuju. Kalau dikatakan di tarimnya, Bukan, makanya saya masuk Komal ini, saya itu menjaga ahlu tarim. Mas iya Musafir, enggak. paham? Soalnya kalimat yang pertama itu saya catat tadi, Bang. Soalnya saya kurang setuju kalau di tarim itu, setahu saya itu ya hampir 80% itu orang alim. Karena pembicaraan awalnya tentang pelajar gitu loh. Iya, gitu loh Mas. Iya. Kemudian ya kalau itu setuju. Ya, setuju kan? Setuju. Nggak setuju ya buktikan aja bawa kitab kemana-mana ngider. Ada yang ceramah, suruh turun baca kitab dulu, bisa nggak? Selesai gitu aja kok. Nggak, kalau itu lumrah di mana-mana kan. Mau mondok di mana ya kalau. Saya juga bukan ahli kitab. Saya juga Iya, nggak bisa paham. baca kitab sepenuhnya seperti Om Wali, seperti Gus Mustafa, ya kan? Seperti Om Majid. Enggak, saya akuin. Cuman saya juga nggak ngaku-ngaku saya pinter gitu loh. Ini kan yang paham. masalahnya, Enggak, wis goblok yang ngaku-ngaku pinter itu loh. iya, kalau dari pelajaran Indonesia sendiri ya itu bisa saya sepakat lah. Sepakat ya, setuju ya. Iya, sepakat. Karena juga kan saya belajar bareng mereka. Saya tahu. Sepakat. Ya mungkin kalimat itu juga termasuk curhatan Bang Kus+ mungkin. Oh iya dong. Ya enggak, Karena termasuk dari 80% yang nggak bisa baca kitab itu. Fenomena majelis itu adanya setelah tahun 2000-an. Betul ya? Setuju ya? Apa tuh? Setuju. Apa tadi? Fenomena majelis ini itu ada fenomenanya, boomingnya itu tahun 2000-an. Yang pertama adalah yang paling besar adalah dulu majelis siapa? Nurul Mustafa ya, Habib Munzir Al-Musawa. Betul ya. Barulah ada perintilan-perintilannya nih kan gitu. Ini yang besarnya nih. Saya respect Habib Munzir Al-Musawa. Diakui, saya lihat YouTube-nya. Orang Kristiani pun berkomentar positif. Kenapa? Karena lisannya terjaga, lisannya, perbuatannya dia menunjukkan bahwa dia itu cucu Nabi. Tapi setelah ini, karena tahun 2000-an itu, saya kan 96, 98, 97, 98, saya berangkat haji dengan Ali Kuitang, ya kan, lewat darat. Terus sama Abdurrahman Segaf, itu, ya kan, Abdurrahman Segaf saya ribut di Mekah. Kenapa? Kita lagi tidur ditendang-tendang sama dia. Woi, ayo kita ke Jabal Nur, ngantuk beb. Ngapain lu kalau tidur mah bisa di Indonesia katanya. Ngapain lu jauh-jauh ke sini kalau nggak mau ini? Sampailah di Jabal Nur. Ngelihat gunung tinggi, beb kita naik. Nggak ada gua di bawah. Ngapain jauh-jauh ke Jabal Nur kalau nggak mau naik? Kalau di bawah aja mah di Solo aja tadi, di Rubat Jawa. Dibilangin di Rubat Jawa di sana. Ya. Itu loh. Jadi setelah itu barulah nih, setelah generasi saya pas saya pulang mulai banyak dari Darul Mustafa, Rubat, banyak pelajar Indonesia, bahkan separohnya itu pelajar dari Indonesia min jamaah gairul jamaah awil ahwa. Ya. Nah, dari situlah tahun 2000-an, 2001, 2002, 2002 saya pulang itu sudah dengar, oh Nurul Mustafa. Dari situ banyak, mungkin banyak dari pelajar Rubat atau pelajar tari, pelajar dari Mustafa itu pulang, akhirnya buka majelis. Saya cuma lihat aja di lampu merah itu spanduknya, lah si Anu itu yang ini, lah si Anu itu, emang dia bisa apa? Lah karena saya tahu dia, gitu loh. Maaf, punten. Ini fakta. Saya hanya bicara fakta. Ya, yang fakta aja masih menafik. Pokoknya 99% di luar sana. 1% adalah fakta. Mas Gus, sebelum turun, kalimat yang barusan sampean katakan tadi ada istilah jamaah dan ahwal. Sekali lagi ada kalimat jamaah ahwal. Itu siapa yang mengkapling dengan sebutan jamaah berarti Baklawi? Saya nggak tahu sejarahnya. Ghairu jamaah itu menjadi ahwal. Itu terbit di tahun berapa ya?
Saya nggak tahu sejarahnya, cuman saya tahunya juga pas masuk Rubat, bilang Ahwal. Saya bilang Ahwal apa ya? Ahwal lu kan bukan Habib, lu Ahwal. Saya tahunya seperti itu. Ya, artinya apa? Itu sebutan mungkin dipelajari Indonesia juga kan Bang Gus? Betul. Di Tarim. Yang saya tanyakan itu terbit tahun berapa? Terbitnya tahun berapa? Kayaknya sudah terbit sejak lama sebelum pada ke Tarim juga itu udah Sebelum ada jamu Nyonya Menir mungkin ya. mungkin. Bisa jadi. Cuman, Bisa jadi. karena saya di Indonesia nggak pernah bergaul dengan habaib, saya bergaul dengan habaib itu pas di Tarim, ya toh. Itu pun dimusuhin terus, ya kan? Karena dibilang Wahabi, itu, nah, dibilang Syiah. Akhirnya saya bilang saya Sunni, sedikit Wahabi, agak Syiah. Ya, itu loh. Itu aja yang jelas. Yuk, kalau memang Anda keturunan Nabi, tunjukkan bahwa Anda berakhlak Nabi secara lisan dan perbuatan. Mantap. Itu aja. Ya, yuk, monggo. Cuma Itu kembali aja. lagi ke Tapi oknum, Bang. kalau Anda mengaku keturunan Nabi, tapi perilaku Anda secara lisan perbuatan nggak menunjukkan bahwa Anda seperti cucu Nabi, jangan salahkan orang kalau orang-orang meragukan ke zuriatinya. Mantap. Setuju ya? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi Itu aja kan. gini. Setuju. Karena Ya, adanya terakhir. Kiai Imad, Terakhir, maaf Bang ini, Gus. Habis itu adanya turun saya. Kiai Imad membuat tesis berawal ada sebab. Sebabnya apa? Karena sebab dari adab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Karena dari adab itu akhirnya yang adabnya itu merendahkan Wali Songo, merendahkan Kiai. Akhirnya muncullah ide pikiran dari Kiai Imad untuk menelusuri Membaca dan apa meneliti. Nah, itu ya. Iya. Ini yang terakhir, habis itu turun ya. Untuk seperti oknum itu sebetulnya ya salahkan oknumnya lah. Kan kita ini kan udah tamyiz, bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kalau mau ngomong habaib secara keseluruhan, itu habaib itu munawwa, jadi macam-macam lah. Ada yang dagang. Kalau Bangku sendiri kan di Tarim tahu, ada habib itu yang buka toko kan, buka toko sarung. Dagang, Bahkan ya? iya, ada sebagian kan yang seperti nyupir taksi kan gitu kan. Betul. Bahkan di apa yang nyerang Israel sekarang, Al-Houthi itu sebagian mereka ada dari Al-Husaini dan Al-Hasani juga mereka. Jadi menurut saya kalau habaib itu dipaksa seperti orang-orang yang apa sudah habaib ini kan mahfud seperti kita semua. Jadi bukan itu mereka harus suci, harus wajar saja kalau ada habaib yang ya misalnya buruk akhlaknya, tinggal serang habaibnya, bukan Ba'alawinya gitu. Iya. Karena kalau kita ngelihat bicara Yahudi Ba'alawi tadi pun enggak bacalah Ba'alawinya, enggak. Global sejarahnya, tapi bukan Kus Plus. Iya. Kus Plus, kasihan istrimu sudah mondar mandir di belakang. Oke. Enggak, yang terakhir Bang. Mohon maaf lahir kalau batin. seperti Mohon maaf Nabi. lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Saya hanya bicara fakta tanpa saya berpihak sana sini, tapi apa yang adanya sesuai fakta. Ya, mohon maaf lahir batin. Sehat terus, panjang umur, lancar rezeki. tapi yang jelas naiknya Kus berpihak kepada host karena saya yang punya. Ya nanti lain kali saya makasih. naik lagi. Banyak pertanyaan. Musafir, Saya jangan izin dulu, jangan turun dulu. Masa mau turun dulu Musafir? Sibuk kalau Mas Gul nggak apa-apa, kalau nggak Mas Gul